wabarakatuh. Selamat pagi ya, Nak. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, minggu lalu kita udah sampai mana nih? Syukur dan sabar, Bu. Nah, syukur dan sabar. Kita ngulang kembali ya, soalnya minggu lalu kan sempat terputus ya. Iya, Bu. Pertama, sejak kecil kan orang tua kita selalu ya menyuruh kita untuk berterima kasih jika ada yang menolong kita, memberikan kita sesuatu ya. Iya, Bu. Jadi syukur itu adalah tanda keimanan kita kepada Allah. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah hanya kepadanya. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil dari makna ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Syukur itu berarti kita harus berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah juga kepada manusia. Iya, benar. Ya. Nampak kan tulisan Ibu? Nampak, Bu. Nah, ini ya. Nah, yang tadi Ibu jelaskan apa sudah paham atau belum? Belum, Bu. Ya, Ibu kasih satu contoh. Ya, jadi ada anak yang namanya Rahmat. Dia punya ibu, seorang guru cuci. Nah, seorang ayahnya telah tiada. Ini seorang pemulung si Rahmat ini, tapi sholat dia rajin, tahajudnya tidak tinggal, baca Al-Qurannya juga rajin. Nah, dia ini termasuk orang yang bersyukur karena memperlihatkan pengaruh nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan cara beribadah. Ya kan? Paham sejauh ini? Apa saja keutamaan dari kita bersyukur? Ada yang tahu? Mendekatkan diri sama Allah, Bu. Iya, ya, jadi dari Syekh Said Hawa dalam Tazkiyatul Anfus halaman 303 mengatakan bahwa keutamaan lain dari bersyukur adalah yang pertama, menambahkan nikmat dari Allah. Allah menambahkan kita nikmat karena kita sudah bersyukur ya, Masya Allah. Nah, yang kedua, mendapatkan pahala lebih besar dari Allah. Kan? Dengan kita bersyukur, kita mendapatkan pahala, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, dan yang ketiga kita selamat dari azab Allah. Nah, yang terakhir kita selalu diingat oleh Allah. Nah, ini Masya Allah nih, kita bersyukur Allah mengingat kita bersyukur Allah menambahkan nikmat kita. Nah, Masya Allah bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, Ibu sudah nulis macam-macam syukur. Ada yang tahu ini? Ibu jelaskan ulang ya. Bersyukur dengan hati, asyukru bil qalbi, ya, itu dengan mengakui bahwa semua yang diterima dan semua yang kita nikmatin ini adalah pemberian dari Allah. Nah, itu bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan lisan yaitu asyukru bil lisani. Itu seperti kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu bersyukur dengan lisan. Yang terakhir bersyukur dengan perbuatan, asyukru bil af'ali. Nah, ini seperti si Rahmat tadi, cerita si Rahmat tadi. Dia bersyukur dengan perbuatannya yaitu menjaga sholatnya, membaca Al-Quran, tahajud dan lain sebagainya. Dan bersyukur termasuk dalam perbuatannya. Ciri orang yang bersyukur, ada yang tahu? Saya, Bu, tahu, Bu. Ya. Banyak terus berzikir, mengingat Allah. Benar, Dina, tepuk tangannya. Masya Allah, berarti udah mulai paham nih ya. Nah, ciri orang yang bersyukur, yang pertama selalu memuji kebesaran Allah dalam setiap keadaan nih. Nah, itu kayak yang tadi tuh, alhamdulillah ya. Masya Allah. Yang kedua, selalu menggunakan nikmat Allah untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Ada yang bisa kasih contoh?
Ibu kasih contoh satu, sholat, lalu sedekah, lalu menolong orang lain. Nah, yang ketiga, menganggap besar nikmat Allah, ya. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu senang berterima kasih kepada orang lain. Seperti yang pertama kali Ibu bilang, bahwasanya orang tua kita sejak kecil sudah mendidik kita untuk berterima kasih jika ada yang memberikan kita, menolong kita, ya. Nah, Ibu ada satu cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi suatu ketika ada dua orang sahabat Rasulullah mendatangi Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat meminta Aisyah menceritakan sesuatu yang paling mengagumkan dari pribadi Rasulullah. Nah, Aisyah pun bercerita bahwa suatu malam saat orang-orang sedang tertidur, Rasulullah Bu, saya mau kamar mandi, Bu, kebelet. Iya. Boleh, Bu? Jangan lama-lama ya. Ya, silakan. Nah, jadi Aisyah pun bercerita bahwa suatu malam saat orang-orang sedang tertidur, Rasulullah mendatangi Aisyah. Beliau meminta izin untuk beribadah kepada Allah. Nah, lalu Aisyah mengizinkan. Nah, setelah itu Rasulullah berwudu dan melaksanakan sholat. Assalamualaikum. Boleh Ya, masuk saya, Bu? silakan. Lalu jangan ketawa dan bermain ya. Nah, lalu Rasulullah berwudu dan melaksanakan sholat. Saat sholat, Rasulullah itu menangis hingga air matanya sampai bercucuran membasahi dadanya. Nah, saat rukuk beliau juga menangis, saat sujud beliau menangis, beliau berdiri lagi dan menangis lagi. Hal itu membuat sholat beliau menjadi sangat lama. Nah, kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bengkak. Nah, demikian seterusnya. Beliau melakukan sholat sambil menangis hingga datang adzan subuh. Nah, penasaran dong istri Rasulullah ya, Aisyah radhiyallahu anhu, melihat keadaan Rasulullah seperti itu. Nah, Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang lalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, "Tidak bolehkah aku menghendaki agar menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Nah, Masya Allah kan. Nah, demikian Aisyah menceritakan sikap syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kedua sahabat tersebut. Kedua sahabat, anak-anak dengarkan ibu ya. Nah, kedua sahabat itu merasa takjub. Kalian takjub tidak dengan rasa syukurnya? Takjub, Bu. Apa coba yang kamu takjubkan dari cerita ibu? Rasulullah dia sholatnya sangat tekun sekali, Bu. Selain itu, Cuman itu Bu yang tahu. pinter ya. Jadi kedua sahabat itu takjub dengan sikap syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sabar adalah menahan atau bertahan, ya. Dalam Quran surah Al-Man ayat 17, wasbir ala ma asabak. In zalika min azmil umur, yang artinya bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, di sini artinya apa tuh sabar? Menahan dan bertahan. Nah, menahan lidah dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari kekacauan, menahan diri dari gelisah, cemas, dan amarah. Nah itu termasuk sabar. Menunggu ibu menjelaskan ya. Kamu ngantuk ya? Iya, Bu. Iya, cuci muka dulu lah kalau enggak. Boleh, Bu. Boleh, silakan. Izin ya, Bu. Ya, jangan lama. Jangan main ya. Ya. Nah, macam-macam sabar, ya. Menjaga diri dari larangan Allah. Apa larangan Allah yang kita bisa jaga diri? Contohnya, Nggak boleh marah-marah, Bu. ya, Bu. iya, silakan. Masuk ya, Bu. Iya. Benar, nggak boleh marah-marah. Yang lain, menjaga diri dari larangan Allah. Ini seperti mencuri, berbohong, ya, melawan kepada orang tua, itu dilarang oleh Allah. Dan jika kita menjaga diri dari larangan Allah, berarti kita termasuk orang yang bersabar. Nah, yang kedua, ketaatan menjalankan perintah Allah. Nih ya, kalau nggak sabar nih, kita nggak menjalankan perintah Allah nih, ya. Berarti kita sabar, ya. Seperti ibadah, sholat itu kalau kita tidak sabar itu kita tidak melakukannya dengan benar, tidak tekun, terburu-buru, ya. Seperti itu contohnya. Nah, menahan kesusahan hidup. Ini untuk yang cerita Rahmat tadi. Dia menahan kesusahan hidupnya yang begitu berat, ya. Padahal umur dia masih sangat muda, tapi Rahmat ini
rajin untuk beribadah, selalu bersabar dalam berbagai cobaannya. Itu salah satu contoh dan macam-macam dari sabar. Udah. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu, udah paham. Jika sudah paham, Ibu akan membuat kelompok ya. Gina duduk di sini ya, biar dekat sama si Dinanya. Nah, ini Ibu mau kalian memberikan contoh dari macam-macam syukur dan macam-macam sabar ya. Dituliskan diskusi berdua, nanti Ibu panggil maju ke depan satu-satu, oke? Iya, Bu. Ini kalau sudah selesai, bilang ya, biar Ibu panggil. Iya, Bu. Udah, Bu. Nah, silakan Dina, contoh dari macam-macam, contoh dari syukur. Iya. Tulis aja, Bu. Iya. Dikasih uang sama orang tua, Bu. Iya. Jadi itu sabarnya syukurnya di mana tuh? Jadi saya kan dikasih uang tuh, Bu, sama orang tua. Jadi saya tuh bilang makasih. Terus saya tuh bersyukur, Bu, dikasih uang. Bersyukurnya gimana? Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Makasih jawabannya. Nah, selanjutnya sabar. Nah, selanjutnya Gina, contoh sabar itu seperti apa? Ini, Bu. Nah, coba jelaskan sama Ibu, gimana tuh? Dia nggak saya kasih pinjam pulpen, terus dia marah-marah sama saya kan, Bu. Sabarnya? Saya harus nahan diri, nggak boleh balas dia. Pinter. Makasih Gina. Ya, berarti semuanya udah paham ya. Kebetulan jam Ibu juga udah habis. Kalian juga udah paham. Ibu kasih tugas halaman 3, coba buka halaman 3. Situ ada tugas ya 1 sampai 5. Coba dikerjakan. Minggu depan dikumpul ya. Iya, Bu. Udah paham kan? Paham, Bu. Nah, makasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.